Roma Irama dan politik Indonesia dari singgasana raja ke kursi presiden, untuk menambahkan wacana di situ, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Bang Haji ini sesungguhnya bukan dadakan jadi seorang politisi. Kawan saya dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, semuanya tadi saya lihat hadir di sini, dan semua pengunjung tentunya yang menjadi penggemar Bang Haji dan menyukai musik dangdut, musik yang menjadi identitas asli Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktu untuk berkunjung hadir di panggung utama ini. Tadi pertanyaan Mbak Veronica, ya. Caroline, ya, maaf. Caroline Veronica. Saya Caroline. Saya Caroline ya, jangan salah. Oke, iya. Cek, oke. Jadi pertanyaan tadi Mas Sofan, tentu saja kita ingin tahu pertama apa visi dan misi dari Mas Sofan menulis tentang Bang Haji Roma Irama. Apakah karena tahun ini Bang Haji insya Allah akan menjadi bakal calon, atau memang ada unsur-unsur yang sangat penting untuk disampaikan kepada para masyarakat secara umum bahwa ada intisari-intisari dalam kehidupan Bang Haji Roma Irama yang dapat kita ambil sehingga dapat menginspirasi dan mencerahkan. Ya, terima kasih Mbak Caroline. Banyak kawan-kawan saya yang salah memahami saya. Mereka berpendapat bahwa buku ini sengaja saya tulis untuk satu momen tertentu, momen politik. Ini tahun 2014, tahun politik. Kemudian mereka menuduh saya bahwa saya punya kepentingan tertentu menulis Bang Haji Roma Irama ini. Tapi itu kemudian saya tepis. Saya menulis buku ini, Roma Irama, politik, dakwah politik dalam nada ini, sudah 3 tahun yang lalu. Banyak kawan-kawan saya yang mengetahui secara persis bahwa Sofan itu adalah penggemar Roma Irama dan Soneta, penggemar musik dangdut. Nah, itulah salah satu alasan utama saya mengapa saya ingin menulis kehidupan Roma Irama dan Soneta selama 43 tahun bergelut merevolusi dangdut. Merevolusi dangdut dari orkes Melayu ke dangdut. Banyak proses-proses perubahan, suka-sukanya di sana Bang Haji di dalam melakukan revolusi itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini, di saat para musisi-musisi yang lain tenggelam oleh zaman, Bang Roma Irama ini sampai sekarang eksis. Bahkan beliau menjadi pembicaraan banyak media, berbagai isu-isu krusial yang ada pada diri beliau. Beliau adalah magnet bagi rakyat Indonesia, musisi yang selalu kita agungkan setiap zaman karena beliau ini tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tentu saja ketika saya menulis buku ini, saya merasa enjoy, saya merasa nyaman karena saya menggemari dangdut. Ketika saya menulis, saya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu syair-syair yang diciptakan oleh Bang Haji, sehingga di tengah kenyamanan saya itu kemudian tiba-tiba buku ini selesai begitu aja. Memang ada beberapa yang saya tambahkan di dalam buku ini. Satu bab ini untuk mengkontekstualisasikan aja, karena konteksnya sekarang adalah konteks politik. Saya tambahkan di situ satu bab Roma Irama dan politik Indonesia dari singgasana raja ke kursi presiden, untuk menambahkan wacana di situ, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Bang Haji ini sesungguhnya bukan dadakan jadi seorang politisi, tapi dari tahun 70-an beliau sebagai seorang musisi, sebagai seorang dai, dan sebagai seorang politisi yang sering beliau sebut sebagai 3-in-1. Jadi tidak perlu ada proses transformasi dari seniman ke politisi. Nah, kemudian yang paling utama Mbak Caroline,
sisi dukungan ilmiah terhadap musik dangdut itu sangat langka. Saya setuju sekali seperti yang dikatakan oleh Profesor William Frederick ya, tahun 1980-an menulis Roma Irama and the Dangdut Style yang banyak dikaji oleh para dunia akademik. Kemudian belakangan Profesor Andrew Winthrop dari Piscot University menulis Dangdut Stories. Ini menambah khasanah kekayaan budaya Indonesia, utamanya dunia dangdut. Dan saya tertarik mengikuti jejak beliau-beliau para profesor itu untuk menulis. Ya, kalau beliau berdua dari Amerika, saya ingin di Indonesia juga ada yang menulis perhatian terhadap dangdut sebagai budaya Indonesia. Terima kasih, Mbak Karolin. Terima kasih, Mas Sofan. Dan kita semua mengetahui bahwa pemimpin terlama di Indonesia ini hanya berkuasa 32 tahun. Namun, seorang raja dangdut, Bang Haji Rhoma Irama, sudah lebih dari 40 tahun. Dan belum ada yang berencana menggeser tahtanya. Ya, boleh dong tepuk tangan. Terima kasih. Bang Haji Rhoma Irama sudah tidak lagi diragukan, baik itu eksistensi, kontribusi, kemudian inspirasi yang menyebar lewat lagu-lagunya, sehingga beliau juga mendapatkan Lifetime Achievement Award dari AMI tahun 2002, betul Bang Haji, insyaallah ya. Dan kalau tidak salah juga menjadi nominasi aktor terbaik FFI 92 untuk film Nada dan Dakwah. Bang Haji Rhoma Irama, saya ingin bertanya bagaimana kesan ketika dibukukan oleh Mas Sofan, karena kalimat yang dibawa dalam buku ini tidak murni naratif, namun kaya dengan istilah-istilah ilmiah, sehingga berbau tesis, berbau penelitian, kaya dengan khasanah ilmu. Apakah sesuai dengan ekspektasi Bang Haji Rhoma Irama atau tidak sesuai? Silakan Bang Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan Carolina, bahwa sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh Bung Sofyan tadi, penulisan tentang Rhoma Irama itu dimulai dari Profesor William Frederick dari Ohio University kalau nggak salah tahun 82. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Tanaka dari Jepang. Road to Dangdut kalau nggak salah judulnya. Kemudian juga ada dari Australia waktu itu yang mewawancari saya untuk menulis tentang Roma. Dan yang dikatakan tadi terakhir dari University of Pittsburgh, Prof. Andrew Winthrop menulis 2 buku kalau nggak salah, A Story of Dangdut dan apa yang terakhir seperti ini. Nah ini kemudian sebagaimana dikatakan tadi, Bung Sofyan ingin bahwa ada anak bangsa menulis tentang Roma, bahwa karya-karya tulis tentang Roma sebetulnya tahadduts bil ni'mah. Subhanallah, banyak mahasiswa yang mau membuat skripsi dengan judul Nada dan Dakwah Rhoma Irama. Ini salah satu peluang yang mahasiswa untuk menulis. Nah di sini saya bersyukur gitu, bukan bangga tapi bersyukur kepada Allah bahwa tanpa saya sadari karya-karya saya bisa dihargai bahkan oleh dunia internasional. Terakhir saya mendengar dari Prof. Andrew Winthrop bahwa karya-karya Rhoma Irama itu dipelajari di ratusan universitas di dunia. Nah, ini hal yang sangat mengagetkan saya gitu, bisa sampai seperti itu gitu. Mereka menghargai karya-karya saya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada Bung Sofwan, tentunya saya sangat menghormati kemauan beliau untuk menulis ini, dengan harapan tentunya bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Semoga seperti itu harapan saya.
Terima kasih. Terima kasih. Karena memang pada awalnya rekan-rekan Bapak dan Ibu, Bang Haji Roma Irama di awal sempat merasa keberatan karena ada kekhawatiran terjadi pengkultusan. Ya, jadi mengidolakan secara berlebihan sehingga semacam mendewakan Bang Haji Roma Irama, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari perasaan hasut tersebut. Dan memang seharusnya ketika kita membaca buku Roma Irama Politik Dakwah dalam Nada, Bang Sofan membuat plot atau alur buku dengan membubuhi syair-syair lagu-lagu Bang Haji. Jadi hampir setiap halaman, kalau saya tidak salah, itu setiap cerita kemudian langsung dikaitkan dengan syair. Itu kaya sekali, dan itu tidak mudah bagi seorang penulis memberikan alur yang tepat sehingga tidak kehilangan benang merah. Begitu Bang Sofan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa sulit proses penulisan buku ini, berapa narasumber yang Bang Sofan wawancarai, dan apakah mengikuti jadwal Bang Haji yang demikian padat, bahkan anak beliau sendiri di buku bilang sangat sulit bertemu dengan Bapak, namun setiap kali bertemu selalu berkualitas, apalagi seorang Bang Sofan yang ingin mengangkat biografi Bang Haji sendiri. Silakan. Terima kasih Mbak Caroline. Selama proses 3 tahun saya menulis Roma Irama, banyak sebenarnya suka ditanya. Ada satu masa di mana saya vakum. Saya perlu cerita di sini bahwa pertama kali saya bertemu dengan Bang Haji untuk menyodorkan naskah ini dulu itu lewat Mas Anas Nurdi, salah satu anggota dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, gitu kan. Mas Anas Nurdi ini kemudian memediasi antara saya dengan Bang Haji. Pertama kali saya bertemu beliau di rumah beliau pada saat beliau mau berangkat melantik Fahmi Tamami di Matraman. Jadi pada saat itu kami belum sempat berbincang-bincang dengan Bang Haji, tapi kemudian naskah awal sudah saya berikan kepada Mas Anas Nurdi, dan ketika saya proses ke beliau bagaimana tanggapan Bang Haji pada saat itu, beliau bilang bahwa banyak data-data yang belum digali, gitu ya, belum digali, mungkin perlu pendalaman dan lain sebagainya. Karena itu saya concern bagaimana data-data yang saya tulis di dalam buku saya itu akurat. Saya tidak ingin ada sesuatu data-data yang tidak bisa diverifikasi, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau dalam prosedur sistematika penulisan buku itu. Karena itu saya bukan hanya mencari buku-buku yang berkaitan dengan dunia musik ya, tetapi juga saya upload di YouTube bagaimana Bang Haji berbicara mengenai musik, bagaimana Bang Haji berbicara mengenai politik, bagaimana Bang Haji berbicara mengenai hal-hal lain yang itu juga saya jadikan sebagai salah satu sumber referensi.